Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada Allah, semoga kita semua istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa akhirnya kita berada pada penghujung perjumpaan kita di kelas pranikah Rumah Ta'aruf Fatimatuz Zahra. Ini kelas terakhir betul? Oh, masih ada satu lagi. Masih satu lagi Ibunda? Siap, baik Ibunda. Berarti ini kelas last one, mungkin satu sebelum nanti yang terakhir. Hari ini kita akan bicara tentang berkeluarga di dunia, berkeluarga sampai surga. Apa maksudnya? Sebelum itu saya mau mengajak teman-teman dulu tilawah satu ayat yang ini jadi pondasi kita bersama-sama. Dan ayat ini nih ayat yang harus untuk setiap kepala keluarga dan calon seorang ibu rumah tangga hafal. Minimal ayat ini dia hafal. Silakan dibuka Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6 sahabat sekalian. Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dah, sampai penggalan sini aja. Yang harus kita ketahui, yang harus sebaiknya kita hafal bagi calon seorang ibu dan calon seorang ayah, calon suami, calon istri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri siapa? Diri kita sendiri dulu. Wa ahlikum nara, jagalah keluarga kita dari mana? Dari siksa api neraka. Selamat datang teman-teman di kelas pranikah. Jadi insya Allah hari ini kita mau bahas tentang berkeluarga di dunia, berkeluarga sampai surga. Yang setelah nanti besok satu pertemuan lagi teman-teman selesai, bisa dikumpulkan CV ta'arufnya bagi yang berkenan untuk berta'aruf. Semoga ini menjadi wasilah datangnya ketenangan, ketentraman, jodoh terbaik yang Allah pilihkan untuk kita semuanya dari ikhtiar kita di pagi hari ini insya Allah biiznillah. Yang pertama yang harus benar-benar dipegang untuk menjadi keluarga bukan cuma di dunia tapi sampai surga adalah satu, harus membina rumah tangga dengan agama. Harus membina rumah tangga dengan agama. Jadi sebelum menikah memang harusnya kita punya ilmu. Bahkan nanti ketika dalam pernikahan mengarungi bahtera rumah tangganya pun butuh ilmu. Apa kabarnya kalau sebuah analogi sederhana ini didatangkan di tengah-tengah kita? Kalau teman-teman hendak naik pesawat, ternyata pramugaranya
memberikan informasi kepada penumpang. Kepada penumpang yang kami hormati, kita akan sebentar lagi take off menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Perjalanan akan ditempuh dalam waktu sekian menit dan kita akan dibersamai oleh pilot Fulan. Pilot Fulan adalah pilot yang baru saja belajar beberapa menit yang lalu, baru aja buka-buka buku panduan bagaimana cara menerbangkan pesawat. Jadi berangkat apa enggak Mas? Jadi berangkat atau enggak kira-kira? Mending gak jadi berangkat. Kenapa? Baru belajar. Gimana caranya menerbangkan pesawat? Masa iya kita nyetor nyawa di situ? Pasti pikir-pikir. Rumah tangga sama. Bukan serta-merta aku ketemu kamu seperti nun mati ketemu ba. Apa? Nun mati ketemu ba aja iklab, aku ketemu kamu masa kita gak ijab? Bukan cuma sekedar begitu ya teman-teman, tapi yang lebih penting daripada itu ya by the way, apa? Ilmu. Perangkatnya ilmu. Punya ilmu. Orang yang punya ilmu akan terlihat beda. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Nggak sama. Perempuan yang siap menikah dibekali ilmu dengan laki-laki yang siap menikah dibekali ilmu itu pasti berbeda. Kemarin masih ingat nggak? Kira-kira 2 pekan yang lalu pas saya ngisi di sini. Kadangkala kekeliruan kita yang qadarullah katanya sudah berhijrah, kadang itu terlalu tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Dia kira udah kita udah hijrah nih, udah yang penting nikah. Kamu laki perempuan, laki, ya udah saya perempuan, ayo kita nikah. Padahal nggak sesederhana itu. Nikah butuh fit and proper test. Nikah harus cari tahu siapa calonnya. Nikah harus mendetilkan apa kebiasaannya. Lah gimana kita mau menikah sama orang yang dia siapa kita nggak tahu. Ta'aruf itu tujuannya apa sih? Ta'aruf tujuannya agar saling mengenal. Arafa yu'rifu. Ayo dong saling kenal. Gimana? Salah satunya mengenal lingkungannya. Kalau weekend kemana, hangoutnya sama siapa, biasanya daily activity-nya ngapain aja, apa yang dia posting apa aja. Kegambar setidaknya dari apa yang dia munculkan ke permukaan. Cara dia berpakaian tergambar. Orang tuh dari cara dia berpakaian aja, orang tuh tergambar siapa dirinya. Kenapa? Karena apa yang diucap dan apa yang kita tampilkan ke publik itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati dan benak kita. Ya kan? Orang-orang yang dia tahu bagaimana dirinya harus berpakaian yang baik, yang sesuai apa yang Allah mau. Mereka pikir panjang kalau harus memakai pakaian yang mengumbar aurat mereka. Mereka bakal pikir panjang tentang hal itu. Karenanya sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membina rumah tangga harus dengan agama. Itu poin yang pertama banget. Haqqu 'alal muslim ayyu'allima ahlah. Kewajiban kata Imam Ad-Dhahhak dan Imam Maqatil tentang ayat di atas, wajib bagi seorang muslim untuk mengajari ilmu kepada keluarganya. Fakirus syai' la yu'ta. Kata para ulama, fakirus syai', orang yang fakir la yu'ta, enggak bisa memberi. Gimana mau memberi, ilmu pun dia tak punya. Padahal kewajiban nanti mendidik keluarga ada pada siapa? Bukan guru loh. Bukan ustadz, bukan ustazah, bukan kiai di pondok pesantrennya dulu. Kewajiban mendidik anak-anak ada pada diri kita. Sebagai seorang suami istri yang nanti sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Fakiru syai' la yu'ta. Maka orang fakir gak bisa ngasih. Supaya nanti kita bisa membersamai anak-anak kita dengan ilmu, butuh ilmu. Haqqu 'alal muslim ayyu'allima ahlah. Wajib bagi kalian mengajarkan anak-anak kalian. Teman-teman, jadi sebenarnya kita semua ini nanti perannya jadi guru.
Yang laki-laki jadi kepala sekolah, yang perempuan jadi ya wakil kepala sekolahnya. Siapa peserta didik kita? Anak-anak. Walaupun cuma satu orang yang nanti Allah titipkan, itu peserta didik kita. Kadang kita pintar mendidik anaknya orang lain, kadang kita nggak pintar. Kadang kita pintar mendidik anaknya orang lain, tapi justru malah kita nggak pintar mendidik anak kita sendiri. Anak orang lain kita bersamai dengan lemah lembut, tapi kita didik anak kita malah kasar. Sama muridnya lemah lembut, iya mama hati-hati ya, ayo. Ini sama muridnya. Begitu sama anak sendiri, diomelin, dikasarin, dikerasin, gak boleh hadirin. Maka yang paling berhak dapat ilmu kita itu keluarga dulu. Haqqu 'alal muslim ayyu'allima ahlah. Wajib bagi setiap muslim dia mengajarkan ilmu kepada keluarganya. Karena nanti tugasnya dia mengajar kepada istrinya, istrinya membersamai suaminya, suami istri ini bekerja sama mendidik anak-anaknya, maka mereka berdua harus punya ilmu sebelum mengajarkan ilmu. Min qarabatihi wa imaihi wa abidihi. Termasuk nanti dia mengajarkan kerabat-kerabatnya, termasuk dia mengajarkan rewang-rewangnya, baik rewang yang laki maupun rewang yang perempuan. Artinya besok kalau teman-teman Allah izinkan, amin, jadi orang kaya raya yang masyhur, yang manfaatnya luas, terus punya rewang, baik laki sebagai supir ataupun rewang perempuan yang bantu-bantu bersih-bersih rumah, kewajiban kita tuh juga nanti mendidik mereka. Jadi kita bukan cuma nanti mendidik istri, istri membersamai suami, berdua bekerja sama mendidik anak. Lebih daripada itu bahkan kalau ada rewangnya, rewangnya dikasih ilmu sama dia. Allahu Akbar, keren banget gak? Tatanan kehidupan para ulama yang beliau beritahu sama kita. Ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Ajarkan mereka apa yang Allah wajibkan agar dijalankan. Ajarkan kepada mereka apa yang Allah larang agar mereka menjauhinya. Ini perkataan qaul daripada Imam Ad-Dhahhak, Imam Maqatil dan imam-imam yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka teman-teman, poin nomor satu adalah membina rumah tangga butuh atau harus dengan ilmu agama. Teman-teman, ada fakta lapangan ya. Sebenarnya itu masalahnya sepele. Tapi karena kadang gak punya ilmu agama, masalah sepele yang harusnya bisa diperindah, jadi masalah yang akhirnya membuat hidupnya runyam. Contoh, dalam rumah tangga tuh pasti ada kan, salah satunya lapar. Ketika lapar terus kemudian istri suruh masak. Begitu udah masak misalnya dia menanak nasi, lupa jetrekin tanakan nasi, lupa dijetrekin. Begitu suaminya lapar, mana sayang, udah jadi belum nasinya? Begitu dia buka rice cookernya, ya Allah ternyata masih beras bentuknya. Airnya itu belum geter sama sekali. Ternyata dia lupa pencet tombol cook, masak di rice cookernya. Akhirnya masalah sederhana cuma karena hal itu, kalau tanpa ilmu agama dia ngamuk-ngamuk, dia bisa pecahin ini pecahin itu. Padahal kalau dia sikapi dengan ilmu agama, itu permasalahan, oh ya sudah, ya Allah sayang maaf ya aku lupa tadi mencet cook. Ya udah gak apa-apa, mungkin ini memang rezeki pecel lele kita nanti makan di luar aja. Gitu aja. Sesederhana itu loh teman-teman. Coba deh tanyai orang-orang yang kadang kala qadarullah masyaallah mereka ribut dalam rumah tangganya. Itu ada dua kemungkinan, memang ada kesalahan fatal yang besar. Tapi kadang-kadang mereka yang tidak disertai ilmu, kesalahan kecil aja tuh bisa jadi besar karena nggak ada ilmu agama. Maka kedua-duanya harus dibekali ilmu agama. Muru auladakum bis shalah, apalagi terkait perihal membersamai anak-anak besok. Ada hadis Rasulullah, muru auladakum bis shalah, didik anak-anakmu untuk menunaikan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka umurnya 7
tahun. Coba pahami baik-baik. Umur 7 tahun suruh sholat. Berarti nyuruh sholatnya ketika nanti umur 7 tahun atau sedini mungkin dilatih untuk sholat? Sedini mungkin. Terlambat justru kalau kita baru ngajarin dia sholat umur 7 tahun terlambat. Baru ngenalin masjid sama dia umur 7 tahun terlambat. Kapan kita ngenalin mereka, didik mereka? Ya dari sekarang. Kenalin mereka sama masjid, duduk di majelis ilmu, ketemu sama orang salih, sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mereka dibersamai dari sekarang. Umur 1, 2, 3, 4, 5, 6 terbiasa dibawa ke masjid, terbiasa hadir majelis ilmu, terbiasa sholat. Umur 7 mereka udah biasa. Umur 7 mereka udah biasa. Kenapa? Karena sudah ada pembiasaan sebelum usia 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan jika mereka tidak menunaikan sholat. Padahal umur mereka sudah berapa tahun? Ashri sinin, 10 tahun. Ini termasuk bagian yang pertama, ilmu agama harus ada. Supaya jadi keluarga di dunia dan sampai surga. Yang kedua apa? Yang kedua, istri harus taat kepada suami. Istri harus taat pada suami selama bukan pada hal-hal yang haram. Qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair ya Rasulullah? Qala allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wahai perempuan, dengarkan kalimat Rasulullah yang mulia ini. Seorang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Perempuan mana yang paling baik? Istri mana yang paling baik ya Rasulullah? Jawaban Rasul yang pertama apa? Qala allati tasurruhu idza nazar. Istri yang baik itu yang pertama adalah istri yang menyenangkan pandangan mata suaminya bila nazar, dipandang. Jadi istri harus berpenampilan baik di hadapan suaminya, itu perintahnya Rasulullah. Istri harus tampil sekeren-kerennya di hadapan suami, itu perintah Rasulullah. Kalau bisa sampai buat mata suami itu enggan berkedip sampai Masya Allah terpesona ngelihat istrinya, itu ciri perempuan yang baik, bahkan terbaik. Khairanisa, sebaik-baik perempuan. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Perempuan terbaik adalah perempuan yang mentaati suaminya jika diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisihi suaminya dalam maliha, hartanya, bima yakrah, sampai-sampai suami itu benci sama dia. Catat, semuanya berlaku asal bukan hal yang membuat Allah murka. Karena ada kaidah lagi nanti, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau suami kita nyuruh berbuat baik, lakukan. Kalau suami kita nyuruh berbuat buruk, mohon maaf, nggak boleh bahkan kita taat pada suami. Dan itu bukan termasuk istri durhaka. Tapi justru istri salihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang dia lakukan membuat Allah dan Rasulnya mencintai dirinya, dan kelak baginda Nabi mudah-mudahan memberi syafaat kepada dirinya. Itu teman-teman. Jadi yang kedua, bahagia kita di dunia berkeluarga, bahagia kita berkeluarga sampai surga. Nomor duanya, karena ada faktor istri yang taat pada suami. Jadi nanti kalau seorang istri itu diajak suaminya, sayang kita tinggal di Wonosobo ya. Istrinya misalkan orang Jakarta, orang Semarang, orang Surabaya, orang luar pulau Jawa misalkan, Sumatera, Kalimantan, Papua dan yang lainnya. Maka saat suaminya bilang, sayang kamu ikut aku, kita tinggal di Wonosobo. Maka istri sami'na wa ata'na. Apalagi ini perkara yang mubah toh, bukan perkara yang haram.
Dan lebih-lebih ya, mohon maaf nih teman-teman, sedikit kasih gambaran beberapa pengalaman di lapangan. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian itu selain masalah finansial ekonomi, masalah jarak. Mereka saling berjauh-jauhan dan nauzubillahnya laki-laki ini nggak bisa menjaga amanah yang istrinya berikan ataupun sebaliknya istrinya nggak bisa menjaga amanah yang suaminya sudah percayakan. Akhirnya mereka dekat di sana sama perempuan. Kalaupun nggak dekat mereka berinteraksi, hati-hati loh. Seringnya berinteraksi menyebabkan nanti jatuh hati. Kata pepatah bahasa Jawa, witing tresno, jalanan suka kulino. Cinta itu datang karena terbiasa ngobrol. Aduh kamu tuh kayak kakak aku deh, iya kamu juga kayak adik aku. Yaudah kita kakak adean awalnya. Kita gak macem-macem kok, awalnya gak macem-macem tapi akhirnya berbuat yang macam-macam. Na'udzubillah. Makanya hati-hati nih, laki-laki juga jaga interaksi dengan perempuan, perempuan jaga interaksi dengan laki-laki. Terutama di tempat kerja, kalau memang ada di tempat kerja yang dimana Anda bisa cowok semua silakan, cewek semua bagus silakan. Tapi kalau campur kadang interaksi, tiap hari ngelihat dia, tiap hari ketemu sama dia. Pakai alasan lagi, udah makan siang belum? Belum, emang kenapa? Ayo makan siang bareng yuk. Akhirnya berawal dari makan siang bareng. Istri di rumah, dia mah jauh, nggak tahu. Akhirnya zina, na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya sangat menyarankan kalau nanti teman-teman menikah, dapat calon orang luar yang jauh di sana, saran saya kalau bisa tinggallah satu rumah. Jangan LDR. LDR itu nggak enak banget. Namanya udah nikah tuh kan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Kamu bertempat tinggal di mana sesuai budget kemampuanmu. Quran surah At-Tolak ayat yang ke-6. Ditambah orang menikah itu Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pengayom atas perempuan. Gimana perempuan akan merasa diayomi sedangkan laki-lakinya di jauh sana? Perempuan merasa terayomi kalau apa? Kalau laki-lakinya datang, mengayomi, membersamai, tinggallah satu rumah. Tapi Ustadz, saya ada orang tua yang sudah senja, tak ada yang merawatnya kecuali saya. Izinlah sama suami. Sebelum menikah, saya ini punya ibu. Bapak saya udah gak ada, ibu saya sakit-sakitan. Boleh gak kalau saya merawat ibu saya? Kalau suaminya mengizinkan ya berarti harus konsekuen dengan ucapannya. Ya udah tinggal sama mertua nggak apa-apa, ada uzur syar'i. Tapi kalau orang tua kita, mertua kita siap ditinggal, maka lebih baik rumah sendiri, ada daerah teritorial, tidak numpang di mertua, tidak numpang di orang tua. Itu yang ahsan, itu yang lebih bagusnya begitu. Jadi teman-teman, perempuan yang baik itu perempuan yang berpenampilan baik di hadapan suaminya. Dia menyenangkan hati suaminya bila memandang wajahnya dan berarti ini juga kecenderungan bagi laki-laki. Boleh enggak? Yang penting senang dulu, boleh. Dia baik agamanya Ustadz tapi ya saya nih belum belum bisa misalkan. Karena masalah fisik ya sudah nggak apa-apa dimaklumi tentang hal itu. Tapi tetap kalaupun dia nanti mencari fisik yang parasnya misalnya cantik, pastikan bukan hanya paras yang cantik tapi lahir batin mulia dunia akhirat, kesalihahan paham agamanya juga harus dia kejar. Jangan cuma berbalut paras yang cantik semata karena siapa-siapa yang menikah karena paras, paras itu akan menua keriput dia. Siapa-siapa yang menikah karena harta, harta itu bisa seketika Allah lenyapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Siapa yang menikah karena jabatan, jabatan ada masa periode-periodenya. Tapi siapa yang menikah karena Allah, fokusnya mencari ridho Allah, berjuang bersama-sama, itu pernikahan yang akan jauh lebih awet, langgeng, bersama di dunia, bersama sampai surga. Maka wahai teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah menikah itu
akan lebih baik kalau kita berjumpa dengan seseorang yang mau mendaki bersama-sama dengan kita dari bawah. Berproses bersama-sama dengan kita dari bawah. Hingga nanti kita menikmati setiap episode perjalanan, saat sampai di puncak kita nikmati berdua. Bukan dia yang sudah berada di puncak dan tinggal menunggu untuk ikut dibawa ke puncak. Karena boleh jadi nanti kalau kita sudah sampai puncak duluan, dia masih ada di bawah, cenderung nanti egonya manusia muncul. Kamu dulu kan modal ini aja kan. Kamu kan modal apa sih modalmu? Saya tuh sebelum nikah sama kamu saya udah sukses. Saya sebelum nikah sama kamu saya udah kaya. Saya sebelum nikah sama kamu saya sudah famous. Na'udzubillah. Penting juga loh bangun chemistry bersama-sama berjuang dari awal. Beda nggak? Orang yang tiba-tiba instan dengan orang yang berproses, cara menikmatinya beda atau sama? Beda. Yang berproses dia tahu bagaimana harus menikmatinya. Yang instan kadangkala tak bertahan lama. Makanya sahabat, menikah itu bukan hanya sekedar tentang harta, paras, jabatan, tapi menikah itu adalah tentang bagaimana bersama-sama meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, agar menjadi keluarga di dunia, menjadi keluarga sampai syurga, bahagia dunia, bahagia sampai syurga, nomor 3 adalah kalau bisa punya banyak anak. Punya banyak anak. Semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan kita. Kata Nabi SAW, waladun salihin yada'u waladin salihin yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu termasuk amal jariah. Banyak itu berapa? 3 udah banyak belum? Alhamdulillah, syukur-syukur bisa lebih daripada 3, dipersilakan. Idza matal insan inqata amalu illa min salas. Kalau kita meninggal besok 3 amal jariah, shadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bihi, waladun shalih yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang terus menjadi jariah, video yang diupload yang terus berpotensi jadi jariah karena ditonton orang banyak, waladun shalih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kita. Semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan, minimal mereka mengucap rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu termasuk kebaikan kalau kita bisa punya banyak anak. Dan ketahuilah teman-teman, salah satu pengikat dalam keluarga rumah tangga itu hadirnya anak. Meskipun kembali kepada sikap pribadi masing-masing ya, karena ujian rumah tangga beda-beda. Contoh kisah nyata, ujiannya Nabi Zakaria. Umur 30 tahun nikah, umur 100 tahun belum punya anak, umur 101 tahun baru punya anak, 70 tahun nunggu hadirnya anak. Nabi Ibrahim puluhan tahun juga belum punya anak, baru punya anak setelah sekian puluh tahun menikah, akhirnya beliau punya anak dari istri beliau yang bernama Hajar, bernama anaknya Ismail. Anak beliau dari Bunda Hajar bernama Ismail. Jadi nanti pun Allah akan uji. Belum tentu habis nikah langsung punya anak. Bisa jadi Allah uji. Tapi di tengah-tengah ujian itu Allah tuh simpankan, sisipkan hikmah penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Itu selalu begitu. Maka kalau pas teman-teman nanti dikasih, ya Allah alhamdulillah nikah terus kemudian kemudahan untuk hamil. Jangan pernah batasi terus bilang besok udahlah gak maulah. Udah ini yang pertama dan terakhir. Jangan. Kalau bisa punya banyak anak silahkan punya banyak anak. Perempuan itu semakin sering melahirkan, asalkan ya tidak ada penyakit dan seterusnya, asalkan dia sering melahirkan, semakin sehat fisiknya. Perempuan semakin sering melahirkan, semakin insya Allah semakin sehat fisiknya. Karena itu akan terus dipakai sebagaimana fitrahnya seorang perempuan, yakni melahirkan. Tapi kalau yang mohon maaf kadang dibatasi, ada yang disuntik, ada yang di apa, yang di ini, yang di itu. Kadang hormonnya kan dipaksa untuk tidak berjalan sebagaimana fitrahnya dia sebagai seorang perempuan. Yang tadinya haid harus di ini dan di itu segala macam. Nah itu juga termasuk bagian daripada hal-hal yang bisa mengundang emosi yang gak stabil bagi perempuan. Tapi jaga untuk
Memiliki keturunan, menjaga jarak diperkenankan, mengatur, bukan menjaga tapi lebih tepatnya mengatur jarak untuk memiliki keturunan diperkenankan dalam Islam. Tapi mau banyak pun juga tidak mengapa. Nabi pernah bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nabi pernah bersabda, nikahi oleh kalian perempuan. Ini lagi-lagi untuk laki-laki, agar laki-laki mencari perempuan yang model seperti apa. Tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah oleh kamu wahai para pria, perempuan yang subur lagi penyayang. Wadud penyayang, walud lagi subur. Bisa punya banyak anak. Fa ini karena sesungguhnya aku Rasulullah bangga mukatsirum bikumul umam, dengan banyaknya umatku. Makin banyak anak, makin banyak ahli sujud kepada Allah, makin banyak yang sujud kepada Allah, makin kuat keimanan, makin tersyiar, makin dekat dengan apa yang disebut kemuliaan Islam itu semakin dekat. Karenanya kalau bisa punya banyak anak, miliki banyak anak. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Yang keempat, supaya bahagia bersama di dunia, bahagia sampai surga, menafkahi. Ini kewajiban laki-laki. Menafkahi dengan nafkah yang cukup. An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Kata Rasulullah, hendaknya engkau yang sudah menikah ini, kalau kamu makan, istri dan keluargamu juga makan apa yang kamu makan. Kalau kamu beli pakaian, istri dan anakmu juga beli pakaian. Kalau kamu mengusahakan sesuatu, dia juga dapat hasil dari apa yang engkau usahakan. Jangan engkau memukul istrimu di wajahnya, dan engkau dilarang menjelek-jelekkan istrimu, serta engkau tidak boleh memboikotnya, mendiamkannya, kecuali di dalam rumah. Kalau dia punya sesuatu yang melanggar syariat Islam, didiamkan, tujuannya supaya ingat, tapi dalam rumah. Di luar rumah mah seperti nggak ada apa-apa. Nggak boleh dia mukul wajah istrinya, nggak boleh kemudian menjelek-jelekan istrinya. Istri itu nggak boleh dijelek-jelekin. Iki lo, nggak boleh itu begitu. Suamiku tuh loh, ancen. Memang suami saya itu begini, nggak boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki, kamu penutup bagi perempuan. Perempuan, kamu penutup bagi laki-laki. Dan sebaliknya mereka kalau sudah berumah tangga saling cover-mengcover satu sama lain. Aibku, aibmu, aibmu, aibku, tutup aib kita berdua. Tutup aibnya. Istri kita punya aib. Karena istri kita itu bukan bidadari. Kita sebagai seorang laki-laki juga punya aib karena kita bukan malaikat. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Istrimu punya kekurangan, engkau pun wahai para suami punya kekurangan. Maklumlah atas kekurangan. Maklumilah atas kekurangan masing-masing karena manusia tak ada yang sempurna. Justru menikahnya kita adalah untuk menyempurnakan dan saling menyempurnakan. Ini pentingnya kita memahami hakikat pernikahan. Jadi kalau makan, ya keluarga juga ikut makan. Kalau kita beli pakaian, istri dan anak-anak juga dibelikan pakaian. Kalau kita berusaha, istri dan anak-anak kita mendapat apa yang kita usahakan. Jangan memukul di wajah, jangan engkau menjelek-jelekan istrimu, jangan kamu mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Aib bagi seorang laki-laki yang menyebarkan aib istrinya. Kalau udah cerai gimana Ustadz? Kalau udah cerai gimana? Apakah tetap boleh membongkar aib satu sama lain? Tidak. Kecuali di pengadilan ya. Kalau di pengadilan ada perceraian karena selingkuh, mana? Buktinya A, B, C, X, Y, Z. Rekaman CCTV, print-printan chatting di WhatsApp dengan perempuan dan segala macamnya. Itu boleh didatangkan sebagai bukti di pengadilan, boleh.
Boleh didatangkan sebagai bukti di pengadilan? Boleh. Silakan aja. Dibawa rekaman CCTV-nya, dibawa bukti chattingannya, dan segala bentuk macam-macamnya itu diperkenankan. Lalu kemudian yang kelima, bagi perempuan tidak bermudah-mudahan meminta cerai. Dari Thauban ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyumma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah atau raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak, wanita mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan uzur syar'i yang jelas, maka faharamun 'alaiha, haram atasnya raihatal jannah, mencium wanginya surga. Jadi perempuan nggak boleh sembarangan bilang aku mau cerai. Padahal suaminya laki-laki yang soleh, kecuali ada uzur syar'i. Apa saja uzur syar'i yang membuat perempuan boleh menggugat cerai suaminya? 5. 1. KDRT, ada kekerasan dalam rumah tangga, keras. 2. Perselingkuhan, adanya perselingkuhan itu boleh menggugat cerai pasangannya. 3. Suami tidak menafkahi lahir dan batin, ini termasuk boleh menjadi alasan uzur syar'i. 4. Suami tidak bertanggung jawab atas ilmu agama keluarganya, ini juga menjadi alasan uzur syar'i yang boleh digugat cerai. Yang kelima, tidak ada rasa cinta kepada suaminya. Aku udah gak cinta lagi sama kamu, kayak kisahnya Qais. Qais itu padahal masih senang banget, sayang sama istrinya. Istrinya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah boleh gak saya minta cerai dari Qais? Loh kenapa emangnya? Saya udah gak cinta lagi ya Rasulullah, saya udah gak ada perasaan sama Qais ya Rasulullah. Qais kamu gimana? Ya saya masih cinta sama istri saya Rasulullah, tapi kalau cinta ini bertepuk sebelah tangan apa daya ya Rasulullah. Akhirnya diizinkan tuh sama Rasulullah, cerailah mereka. Alasannya apa? Sudah tidak cinta. Tapi ya jangan bermudah-mudah minta cerai. Kalau ada masalah coba sabar dulu, cari solusi. Saya tuh mau nanya deh Ustadz, kan talak itu Allah benci, betul? Betul. Abghadul halal indallah at-talaq. Hal halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Kok aneh deh, halal tapi kok Allah benci? Itu maksudnya apa deh? Itu karena keadilan Allah. Allah maha adil. Kalau rumah tangga emang sudah gak bisa dipertahankan lagi, buat apa berlama-lama dalam lingkungan toksik yang seperti itu? Ikatan yang toksik malah melukai diri. Kalau dengan Anda menikah dengan orang itu Anda hanya jadi samsak, ditonjok, ditinju, diaperkat, ditendang sampai Anda biru-biru memar-memar. Ya Allah juga gak mau, rumah tangga bukan untuk itu. Rumah tangga bukan untuk itu. Rumah tangga itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tujuan rumah tangga tuh itu. Maka kenapa ada opsi tolak? Ya karena Allah maha adil, Allah maha baik, supaya kalau rumah tangga yang memang sudah gak bisa dipertahankan, solusinya adalah berpisah. Daripada mohon maaf ada pihak lain di luar kaum muslimin, maksudnya tentunya agama Islam, yang tidak memperbolehkan perceraian dalam mereka, sistem mereka, yang membuat mereka akhirnya berdua saling selingkuh, na'udzubillah, dan segala macam-macamnya, summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hadirin, kerugian yang besar buat yang seperti itu. Makanya Islam hadir bawa solusi. Kalau emang udah gak bisa dipertahankan, 5 tadi. Yang pertama karena KDRT, kedua perselingkuhan, 3 suami tidak memberi nafkah lahir batin, keempat tidak bertanggung jawab terhadap agama keluarganya,
Dia ini orang yang enggan sholat lah, nggak mau puasa Ramadan lah, nggak bisa menjadi sosok figur sebagai seorang qawwam, pengayom. Laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka itu termasuk uzur syar'i. Yang kelima apa tadi yang terakhir? Tidak adanya rasa cinta. Itu juga termasuk bagian daripada yang diperkenankan. Tapi sekali lagi ya, jangan bermudah-mudah. Kalau emosi mending tahan sebentar. Jangan emosi bilang, aku mau pulang aja lah ke tempat orang tua aku. Jangan. Nanti suami bilang, ya udah kamu pulang, gak usah balik lagi. Wah, maksudnya kita bercerai? Ya, jatuh talak sama dia ntar. Saat Anda tegaskan maksudnya cerai, suami cuma bilang ya atas konfirmasi ucapan cerai tadi, jatuh talak pertama. Dan kalimat ucapan dari laki-laki itu sakral, gak boleh sembarangan ngomong saya cerai kamu. Kapan dia mengucap begitu? Haram kemaluan istrinya kecuali kalau dia rujuk kembali. Dan yang boleh rujuk kan cuma 2 kali. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan. Talak perceraian yang masih boleh rujuk cuma 2 kali kesempatan. Saya talak kamu, aduh aku nyesel sayang, udah. Aku mau rujuk, bisa dengan ucapan atau langsung mereka biologis, itu udah termasuk rujuk. Tapi catat, istri harus kasih plang gede-gede, sudah pernah ditalak 1 kali. Nanti kedua kalinya, saya talak kamu, udah sudah pernah ditalak 2 kali. Rujuk lagi, sudah ditalak 2 kali. Yang ketiga, gak boleh rujuk, sudah gak bisa lagi rujuk kecuali istrinya menikah dengan pernikahan yang sewajarnya, nikah yang sah, kemudian ternyata berjodoh lagi dengan suami yang pertama, dia baru boleh kembali lagi. Bukan nikah muhalil, nikah untuk penghalalan istrinya bukan, tapi nikah yang sah. Makanya hati-hati daripada mengucap kalimat cerai, pisah, pegat, jangan, gak boleh. Laki-laki gak boleh. Kalau perempuan gimana? Perempuan mau mengucap talak 1 juta kali gak berlaku talaknya. Karena kalimat talak itu ada di laki-laki. Dan ini teman-teman yang harus dikuatkan bahwasanya menjadi keluarga itu yang pertama tadi butuh ilmu agama. Yang kedua istri taat pada suami. Dan suami pun membimbing dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya punya banyak anak. Banyak kalau bisa lebih dari, kalau bisa, sekali lagi kalau bisa lebih dari 3. Minimal 3 lah. 3 kan banyak ya. Tapi kalau bisa lebih dari 3 insya Allah biiznillah. Yang keempat menafkahi dengan nafkah yang cukup. Kalau kita makan ya beri makan, kita pakaian ya beliau juga berpakaian, dan beliau mendapatkan apa yang kita usahakan. Tidak boleh kekerasan kepada istri dan tidak boleh menjelek-jelekan istri, tidak boleh mendiamkan pasangan selain di rumahnya. Di luar mah seperti gak ada masalah apa-apa. Terus yang terakhir, tidak bermudah-mudah meminta cerai. Ini termasuk bahagia menjadi keluarga di dunia, bahagia sampai surga insya Allah. Kalau 5 ini teman-teman pegang, insya Allah Allah mudahkan. Closing statement sebelum tanya jawab. Ketahuilah sahabat-sahabat yang sedang berikhtiar mencari dan menjemput jodoh terbaiknya, salah satunya lewat rumah ta'aruf Fatimatul Zahra ini. Ketahuilah satu hal, bahwa jika engkau baik, jangan khawatir kehabisan stok orang baik. Jangan pernah khawatir kehabisan stok pasangan yang baik. Karena kalau kita baik, dia juga baik. Syaratnya kita terus memperbaiki diri. Tapi saya bingung Ustadz, saya udah memperbaiki diri tuh, tapi belum ketemu-ketemu ya. Coba cari circle yang baik. Gabung ke circle yang baik. Karena boleh jadi masuknya jodoh itu lewat komunitas, circle. Yang dimana dengan circle itu kita dimudahkan oleh Allah jumpa dengan jodoh yang baik. Kalau bisa malah satu nafas, satu perjuangan. Ahsan, akan lebih baik lagi. Itu ya teman-teman, yuk kita buka obrolan ini lebih panjang dengan diskusi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi susah dapatnya Pak Ustadz, ini ada yang komen. Jangan bilang susah.
Jangan bilang susah. Kan Allah itu bilang apa? Ana indal zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang susah, nanti susah beneran. Bilang aja mudah, nanti Allah yang memudahkan. Tapi nggak juga meremehkan ya, nggak juga meremehkan, nggak juga terlalu berputus asa. Bismillah ya Allah, semoga ketemu jodohnya orang yang salihah. Fit and proper testnya detil. Silahkan kirim voice note ke nomor ayah saya, bacaan Al-Quranmu 1 lembar. Ayah kita antar yang nilai. Oh ini makhorijul hurufnya. Oh ini kurang nih. Oh ini bagus nih. Ya udah. Itu juga boleh tuh. Kirim voice note ya. Silahkan baca Quran 1 lembar di voice note. Ayah ini calon menantunya ayah nih, bacaan Qurannya begini. Masya Allah. Kayak Imam Masjidil Haram. Iya emang itu calon mantunya ayah Imam Masjidil Haram. Iya po. Waduh. Misalkan. Pokoknya itu salah satunya ya. Quran, agama lah pokoknya. Agama salah satunya bacaan Al-Qurannya, akhlaknya. Jangan pilih separoh-separoh. Agama doang, akhlaknya enggak. Atau akhlak doang, agamanya enggak. Kalau bisa yang sepaket lah. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Karena perempuan itu kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Perempuan, kalau kamu mau nikah, tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang laki-laki melamar kalian wahai para perempuan, tardawna yang kalian ridho, din agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, fazawiju, nikah sama dia. Artinya ini sepaket, baik agama, baik akhlak. Barakallahu fikum. Itu ya, kalau kita baik, dia juga orang baik. Barakallah. Semoga menjadi wawasan buat kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal. Ustadz izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa sosok akhwat atau wanita ini subur dan menyukai anak kecil? Dikarenakan apakah dengan cara melihat dari keturunan dari orang tuanya ada berapa anak? Terus yang kedua adalah tentang memperbaiki diri. Terkadang ada statement begini Ustadz, memperbaiki diri itu bukan karena jodoh atau bukan karena ajal, tapi lebih tulusnya kita memperbaiki diri karena Allah gitu. Ustaz, tolong pemahamannya. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana cara mengetahui perempuan itu subur? Tentu yang valid bisa salah satunya adalah dengan tes di bidang medis. Tes ke medis bahwa ini menyatakan subur. Yang kedua, tanpa perlu tes, dilihat dari garis keturunannya. Oh, berapa bersaudara? 10. Oh ya jelas berarti. Berapa bersaudara? 3. Ya sudah. Berapa bersaudara? Saya cuma anak semata wayang. Oh ya sudah gitu. Ya sudah, insya Allah itu juga bagian daripada tanda bahwa insya Allah beliau termasuk perempuan yang walud, yang subur. Lagi insya Allah bisa punya banyak anak. Terus selain itu ada lagi enggak selain melihat daripada general check up medisnya atau daripada melihat orang tuanya di garis keturunannya? Bisa lewat mana lagi? Lewat tentang keteraturannya tadi, haid dan seterusnya. Itu bisa ditanyakan dan apakah boleh ditanyakan? Kalau kepada orang tuanya boleh ditanyakan. Contoh, tapi pertanyaannya yang santun. Biasanya disampaikan kalau dalam ta'aruf begini, mohon maaf ibu, kepada walinya ya, bukan kepada perempuannya. Kalau kepada perempuannya cenderung sangat kurang pantas. Tapi kalau kepada walinya boleh. Mohon maaf ibu, mohon izin bertanya, apakah fulanah ini subur? Boleh ditanyakan sama ibu, sama calon mertuanya gitu maksudnya. Iya, alhamdulillah subur kok. Teratur, alhamdulillah teratur tentang masa menstruasi atau haidnya. Seperti itu juga termasuk hal yang diperkenankan jika ia perlu untuk ditanyakan. Tapi kayaknya kalau ngelihat langsung berapa bersaudara?
Saya 8 bersaudara, udah nggak usah ditanya deh kayaknya insya Allah biinilah ya. Tapi itu juga nggak serta-merta harus, itu nggak serta-merta mesti begitu. Kalau validitasnya ya biasanya yang ahli bidang medis bisa menjawab itu semua. Yang di medis ya, cek ke medis. Terkait tentang pertanyaan yang kedua, memperbaiki diri itu bukan karena manusia, bukan karena ingin dapat jodoh yang baik, tapi karena Allah. Betul, harus memperbaiki diri karena Allah, bukan karena makhluk. Tapi Allah yang berfirman. Firman Allah Quran surah 24 An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithina. Perempuan keji hanya untuk laki-laki yang keji. Laki-laki keji hanya akan dipasangkan perempuan yang keji. Wa thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan thayyib baik berkualitas hanya untuk laki-laki yang berkualitas. Jadi kita mah memperbaiki diri karena Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk memperbaiki diri. Karena kita memperbaiki diri dapat keberuntungan. Salah satunya yang dijanjikan Allah, yang baik akan dapat yang baik. Quran surah 24 An-Nur ayat 26. Jadi kalau kitanya sholih dapatnya insya Allah yang sholihah. Kalau kitanya sholihah dapatnya insya Allah yang sholih. Itu rumus. Allah langsung yang menciptakan rumus itu. Allah juga yang akan memotivasi kita. Ya kalau kamu mau baik jodohnya, kamu baikin dulu dirimu. Baiknya mah jelas harus karena Allah, bukan karena makhluk. Nanti kecewa lagi, patah hati. Begitu patah hati balik lagi ke masa jahiliyahnya. Enggak. Makanya buat teman-teman yang masih menunggu, saya target nikah 23 Ustadz. Oh ya alhamdulillah bagus. Sekarang umur berapa? 28 Ustadz. Ya enggak apa-apa. Boleh jadi Allah tunda 5 tahun dari target yang semestinya. Karena nanti itu Allah siapkan. Ini jodohmu tuh sebenarnya tuh solehnya tuh di sini loh. Kamu kan solehnya masih di sini. Ya kamu kejar kesalihannya, disamakan. Supaya ketika sudah sama, bertemu dalam satu frekuensi yang sama, menikah. Iya toh? Berapa banyak orang yang waktu belum hijrah, waktu mau mohon maaf gak pakai jilbab, susah dapet jodoh. Padahal udah begini, tebar pesona, rambutnya diuel-uel, digini-giniin lah, apa segala macam. Susah banget jodohnya. Kenapa? Boleh jadi itu karena Allah mau memberikan laki-laki yang soleh buat dia. Yang laki-laki soleh ini gak tertarik kecuali kalau dia nanti sudah pakai hijab. Akhirnya berhijrahlah dia karena Allah, mulai pakai hijab. Setelah pakai hijab barulah ini yang sudah Allah keep menjadi jodohnya tertarik sama dia. Maka tetap kita berhijrah karena Allah. Adapun Allah yang memerintahkan kita untuk jadi hamba yang baik. Karena yang baik akan untuk yang baik. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Soal akhar mawjud, fadhal. Pertanyaan yang lain ada? Silakan. Alhamdulillah. Silakan Mas. Ada lagi pertanyaan? Silakan Mbak Ahlan. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan Mbak sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Rasulullah SAW menjawab langsung, apa indikator laki atau perempuan itu siap nikah? Kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei anak-anak muda yang mampu ba'ah, nikahlah. Ba'ah itu 3, mampu secara mentalitas, mampu secara biologis, mampu secara finansial. Mental ini termasuk ilmu ya. Mentalitas,
finansial, biologis. Mental itu termasuk ilmu ya, siap ilmu, siap mental. Artinya apa? Bagaimana laki-laki dan perempuan yang dikatakan udah siap menikah? Ya mampu ba'ah. Mampu ba'ah apa? Mampu biologis, mampu secara mental dan ilmu, mampu secara finansial. Dan dia yakin bahwa dia siap untuk menikah tanpa tapi, tanpa nanti. Jadi kalau ada saya mau sih nikah tapi, nah kalau ada tapi berarti belum siap tuh. Saya mau sih nikah nanti deh, kalau nanti itu belum siap. Siap nikah nggak? Siap. Sekarang ke KUA siap nggak? Siap. Oh ya udah. Berarti siap. Siap itu tanpa tapi, tanpa nanti. Itulah siap menikah. Kalau saya sih lebih menyarankan, kalau teman-teman merasa sudah ada yang cocok bagi perempuan, apalagi yang dianggap suaminya, bukan suaminya tapi ada laki-laki yang terlihat sudah suami able, maka hendaknya ambil sikap Bunda Khadijah. Ambil sikap Bunda Khadijah. Beri isyarat, mau gak nikah sama saya? Gak apa-apa, tapi siap mental. Bunda Khadijah kan mengajukan diri, menawarkan diri agar menjadi pihak yang dinikahi oleh baginda Nabi. Maka perempuan kalau mau mengambil sikapnya Bunda Khadijah harus siap mental. Siap diterima, siap ditolak, gak apa-apa. Bunda Khadijah itu melihat Rasulullah udah mah tampan, soleh, track recordnya baik, jujur, dapat gelar amin, laki-laki satu-satunya di kota Mekah, masih muda, cekatan, tegas, jujur, amanah, dapat gelar manusia yang paling dapat dipercaya. Dilihat, kayaknya gak ada laki-laki yang lebih keren dari beliau. Diajukan, dikasih kode, sampaikan lewat pamannya. Terus disuruh apa? Maisarah suruh ngapain? Suruh jadi mata-matanya. Maisarah laki bukan perempuan. Maisarah itu kan membersamai Nabi. Coba kamu lihat deh Muhammad gimana sih di perjalanan ketika dalam perdagangan. Oh iya tetap jujur kok, ya udah. Jadi kalau ini kayaknya suami Ustadz bisa nggak Ustadz bisa nggak nyampein ke Mas Fulan, berkenankah dia jadi imam dalam hidup saya, menua bersama? Oh ya sebentar deh saya sampein. Oh maaf, aduh maaf, dia nggak mau lama-lama, maunya sekarang juga gimana kata. Oh iya ayo. Ya udah. Kalaupun mau mengambil sikapnya Bunda Aisyah boleh nunggu, tapi nunggu juga ya harus siap. Kalau ternyata yang dia tunggu tidak datang siap kan? Dua-duanya kan sama-sama punya resiko. Memilih Bunda Aisyah ya ada resikonya. Maksudnya kalau dia nggak datang ya sudah, berarti kita menunggu terus. Kalau menjadi Bunda Khadijah ya ada resikonya. Tapi kan kita Indonesia, kita memang tinggal di Indonesia. Tapi tentang fakta lapangan sejarah, sikap sejarah kita kan sikapnya bunda kita semua. Bunda Khadijah itu ibunda kita loh, Bunda Aisyah ya ibunda kita. Artinya anak-anaknya berhak meniru sikap bundanya. Mau niru sikap Bunda Khadijah ya boleh, mau meniru sikapnya Bunda Aisyah ya boleh. Jadi terus kemudian jangan berpatokan, aduh kayaknya mah saya nunggu aja. Enggak, kalau emang mau sikapnya Bunda Khadijah, silakan sikapnya Bunda Khadijah. Barakallahu fiikum. Itu syaratnya kalau sudah siap menikah. Maujud soal akhar. Ini ada yang insya Allah sudah ada kelihatan hilalnya, tanda-tandanya kira-kira? Ada? Langsung kasih undangan ya habis kajian pranikah ini. Bismillah lah, nggak usah berlama-lama. Begitu sahabat, ada lagi the question? Any question so far? Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Alhamdulillah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Fadhal. Saya Rizky dari Sapuran.
Izin bertanya Ustadz mengenai perjanjian pranikah, bagaimana hukumnya dalam Islam. Terima kasih. Jazakumullah Assalamualaikum khairan warahmatullahi Bariski, wabarakatuh. semoga Allah memuliakan Bariski sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini, terkait tentang perihal perjanjian pranikah itu bagaimana? Tentang pranikah, kalau ada perjanjian tertulis hitam di atas putih, kesepakatan kedua belah pihak, ini kesepakatan yang harus ditepati. Seperti itu ya teman-teman. Contoh, sesudah menikah, saya mengajak kamu tinggal di sini. Maka ini kesepakatan-kesepakatan gini nih jangan diingkari. Nanti kapan diingkari itu awal potensi terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Kesepakatan itu harus disepakati kalau emang ada kesepakatan. Boleh nggak sih perjanjiannya selama perjanjiannya berisikan hal-hal yang tidak bertentangan dalam syariat Islam boleh. Tapi kalau bertentangan nggak boleh. Contoh, setelah perjanjian surat perjanjian pernikahan, setelah menikah kamu wahai suamiku ngurus anak-anak di rumah, aku yang bekerja di luar. Nah, ini nih udah menyelisihi fitrah. Bagaimanapun laki-laki itu fitrahnya di luar, perempuan yang nanti di rumah. Kecuali kalau laki-lakinya nauzubillahnya ada penyakit uzur syar'i itu beda cerita. Kalau uzur syar'i mah udah beda cerita. Tapi kalau perjanjian yang sifatnya menyelisihi daripada syariat tidak boleh. Tapi kalau perjanjian yang sifatnya mubah, saya mau tinggal di sini ya, bagaimana sampai nanti orang tua saya berpulang ke pangkuan Allah sebagai bentuk bakti saya kepada beliau, ya boleh-boleh aja. Tapi juga ya teman-teman, yang lebih baik adalah teman-teman tetap ngontrak rumah di rumah dekat orang tua. Supaya tetap punya teritorial, tidak menumpang dan teman-teman nanti tetap bisa bakti sama orang tua. Terkait perjanjian-perjanjian, intinya jangan sampai ada perjanjian yang menyelisihi syariat Islam. Barakallahu fikum. Mawjud soal akhir, fadhal. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. Selamat satu pertemuan lagi insya Allah. Semoga menjadi pertemuan yang penuh berkah. Nanti Mas Jo langsung diterima saja CV-CV-nya. Mungkin dari sekarang udah bisa diberikan kurikulum vitae-nya supaya nanti langsung diisi oleh teman-teman. Lalu dikumpulkan ke Bunda Ayunda yang akhwat, ke Om Gio bagi yang ikhwan. Siapa tahu ini menjadi wasilah. Tapi ingat ya sahabat, ingat selalu bahwa jodoh itu boleh jadi berjumpa di tempat yang kita sedang ikhtiarkan atau bisa juga bukan di tempat yang sedang kita ikhtiarkan. Tapi apapun bentuk ikhtiarnya, Allah itu menilai hambanya kok. Oh ini hambaku berikhtiar. Semoga ini dihitung sebagai ikhtiar terbaik kita dalam menjemput jodoh terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa bagi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, bila ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum.